Subhanahu wa ta'ala. Atas berkah rahmatnya kita semua masih bisa melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Salawat dan salam dan tentunya kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah dan pemirsa TV An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini Ahad tanggal 13 Ramadan 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 25 April 2021 Masehi, telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Fadil bin Muhammad Al-Habsyi yang akan menyampaikan tausiah agama dengan tema adab-adab puasa. Untuk mengambil keberkahan pada hari ini, marilah sama-sama kita mulai dengan melepaskan ulumul kitab ala hadhihi niyah wa likulli salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Kemudian kami himbau pada seluruh jamaah agar kiranya tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker. Selanjutnya marilah bersama-sama kita dengarkan tausiah agama oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Muhammad Al-Habib Fadil bin Muhammad Al-Habsyi. Pada beliau fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu 'alan Nabi Muhammad. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. معاشر الحاضرين رحمكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وشكر الله على نعم الله والذي خصنا بنبينا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, syukurullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikan taufik, hidayah, inayah serta i'anahnya hingga kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu salat asar, dan alhamdulillah secara berjamaah. Salawat dan salam selalu dan tak henti-hentinya tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa alihi wasallim. Allahumma azhib huzna qalbi fid dunya wal akhirah. اللهم أذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة. اللهم أذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة. Salawat dan salam juga selalu dan tak henti-hentinya tercurahkan kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Pasti menjadi orang-orang yang bertakwa. Seorang yang melaksanakan puasa ini adalah jalan menujunya dia ke kedudukan orang-orang yang bertakwa. Namun Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan ada adab-adab puasa. Kalau seandainya kita laksanakan adab-adab ini, nah ini akan melanjutkan perjalanan kita ke makamnya orang-orang yang bertakwa, yang menyebabkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, di antara Al-Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, wala tazunna idza sumta anna shaum huwa tarku at-ta'am wasyarab wal wiqa. Jangan kau menyangka bahwa jika engkau puasa hanya meninggalkan makan dan minum serta berhubungan badan saja. Jangan hanya mengira bahwa puasa itu meninggalkan makan dan meninggalkan minum serta meninggalkan berhubungan badan. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berapa banyak daripada orang-orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Akan tetapi bal tamamus shaum bikaffil jawarih. Akan tetapi kesempurnaan puasa itu dengan menahan anggota badan kita dari berbagai macam maksiat. Amma yakrahullahu, dari apa yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita lihat definisi puasa itu, apa itu puasa itu? Menahan diri dari makan dan minum, atau berhubungan badan, atau yang lainnya yang menyebabkan batalnya puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat puasa. Takwa, apa itu takwa? Takwa ialah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ketika kita menjaga anggota badan kita dari maksiat, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah separuh takwa. Kita tidak melaksanakan larangan-larangan Allah. Ini separuh takwa. Kemudian kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, separuh takwa lagi, jadi takwa penuh. Nah, separuh takwa yaitu meninggalkan maksiat. Anggota badan kita ini tidak melaksanakan maksiat, meninggalkan maksiat. Puasa ini sudah dua anggota badan yang sudah kita tahan, yaitu perut sama kemaluan. Nah, ini sudah kita tahan, menahan diri. Jangankan yang halal, baik kita tahan kemaluan kita. Jangankan yang haram, yang halal, istri kita tidak ada kita gawihkan di siang bulan Ramadan. Nah, ini sudah apa? Latihan menjaga anggota badan. Dua anggota badan sudah kita jauhkan dari kemaksiatan, bahkan bukan kemaksiatan,
Halalan pun ada juga kita jaga diri kita tahan. Tinggal 5 lagi. Ini anggota badan yang 7. Itulah kalau yang sering kita melaksanakan kemaksiatan, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Mata, lidah, kuping, tangan, kemudian kaki. Mata, kuping, lidah, 3, tangan, kaki. Inilah yang kita gunakan untuk maksiat. Perut, kemaluan. Inilah yang kita gunakan untuk maksiat, yang zahirnya. Yang batinnya itu masalah hati. Nah, ini 2 dari 7 anggota ini, 2 sudah kita tahan. Nah, makanya kata Imam Ghazali, sempurnanya lagi puasa tadi, agar menjadi orang yang bertakwa, jaga juga anggota badan kita yang lainnya, yaitu dengan 5 tadi. Mata dijaga dari apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan dijaga dari apa yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga, lidah, kakinya dijaga dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW pernah mengajarkan kepada kita, apabila ada orang yang mengajak engkau berbantah-bantahan, maka jawablah, ini shaib, sungguhnya aku ni puasa. Nah, ini jawaban untuk diri kita dan untuk orang lain. Untuk orang yang ngajak kita berbantah-bantahan. Ini berbantah-bantahan ni hukumnya boleh-boleh baik. Saya berbantah-bantahan. Ini yang hal yang diperbolehkan, lagi ditahan. Jadi kalau dengan maksiat, lebih-lebih lagi ketika mata ni memandang kepada maksiat, puasa ni dah stop. Ketika kuping mendengarkan ocehan-ocehan riba, gosip, ngomongi orang lain, puasa. Dalam hati kita negur sama diri kita ni lagi puasa. Puasa dah, lebih baik cari gawian yang lebih baik belah. Cari gawian yang lebih bermanfaat. Yang ini tak bermanfaat. Ketika kita ngomongi orang lain, lidah kita ngomongi orang lain, nah ini teguran sama diri kita ni adalah bahawa aku ni puasa. Inilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-saumu junnatun. Puasa itu perisai. Puasa itu benteng. Perisai dari apa? Perisai kalau kita berperang itu kan ada perisai untuk nahan dari serangan. Perisai dari apa? Dari berbagai macam maksiat. Sehingga kalau orang puasa tadi tertahan dengan puasanya tadi, model jak tadi. Aku ni puasa. Nak maling. Puasa, ada maling. Ada orang perampok. Tapi bila hari Senin sama Kamis tidak ngampok. Ngapa? Puasa. Terkenal perampok ni. Senin Kamis tidak ngampok. Dia puasa Senin Kamis. Nah, maka puasanya ni menahan diri dia dari bermaksiat tangannya. Tangannya juga. Nah, ini apa? Menjadi junnatun. Perisai dia dari berbagai macam maksiat. Nah, ini akan menjadikan kita terbiasa sebulan penuh kita jaga diri kita dari berbagai macam maksiat tadi. Kemudian selanjutnya setelah itu terbiasa dan kita akan melakukan terus yang sudah kita biasakan di bulan Ramadan sampai ketemu Ramadan lagi, yang baru lagi kita gawikan lagi. Yang sudah terbiasa tadi sudah terbiasa, kemudian lebih lagi kita mendalami dalam meninggalkan maksiat tadi. Nah, inilah hakikat la'allakum tattaqun. Kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Kita perampok
dia ceritakan perampok itu puasa Senin Kemis dia tidak merampok. Suatu hari yang dirampok, orang yang dirampok ini ketemu sama perampok ini. Di mana? Lagi pergi haji. Terkejut yang dirampok tadi. Noh, kau ini perampok dulu. Pergi haji kan? Dulu perampok. Katanya, sekarang tidak ada lagi. Aku lah bertaubat, tidak ada ngerampok lagi. Nah ini la'allakum tattaqun itu dapat berkat nama puasa itu Senin Kemis, puasa sunnah. Bagaimana dengan puasa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan? Lebih dari puasa sunnah manfaatnya. Nah, ini menjaga diri kita dari berbagai macam maksiat. Inilah puasa menjadi junnah perisai kita. Kemudian kalau seandainya puasa ini menjadi perisai kita di dunia, perisai kita di dunia kita tidak ada bermaksiat, maka puasa ini kaget di akhirat jadi perisai juga. As-saumu junnatun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa itu perisai, benteng. Maka ketika Siratul Mustaqim itu kita melewati jembatan Siratul Mustaqim, wong yang puasa itu ada dindingnya. Ada dinding. Nah, di jalan itu dia bisa nyekel dinding itu. Nah, dinding ini adalah puasanya. Nah, sehingga dia tidak nyampak. Kalau kita berjalan di tempat yang kuat walaupun tipis, tapi di belakang kanan kiri kita ada dinding, tidak nyampak kita. Nah, ini menyelamatkan menyelamatkan dia dari, kalau di dunia menyelamatkan dia dari maksiat, nah, di akhirat menyelamatkan dia dari neraka. Ini baru separuh takwa, menjaga diri dari berbagai macam maksiat. Kemudian juga Imam Ghazali mengatakan juga termasuk adab puasa juga tidak memperbanyak makan. Tidak memperbanyak makan. Jadi dalam sehari ini kan kita ni makan 3 ronde. Ronde pagi, makan pagi. Kemudian makan siang, ronde kedua. Makan malam, ronde ketiga. Puasa, nah, hilang ronde keduanya. Cuman ronde kedua ni hilang nian. Jangan dijamakkan, jangan digabungkan. Ronde pertama maju dikit, yang tadinya makan pagi jam 7 jadi jam 4 makannya. Siang ronde kedua tak ketik, kosong. Maghrib malam. Nah, jangan digabung. Ronde 2 sama ronde 3 ni kata Imam Ghazali. Jangan memperbanyak makan. Karena apa? Puasa ni kan ketika kita tidak makan, ketika kita nahan diri dari makan dan minum, itu menghancurkan atau melemaskan syahwat kita, keinginan kita berbagai macam itu. Nah, itu jadi lemah. Nah, ini menang kita. Di siang hari jangan kita menang, di malam hari kita kalah. Nah, kalau wong yang dikit makannya, maka jasadnya itu jasadnya dikit makan, maka ruhnya itu akan kuat untuk melaksanakan ibadah. Ruhnya itu kepengen untuk melaksanakan ibadah. Kalau kita misalnya nengoknya, kebanyakan wong miskin yang rajin ke masjid daripada wong kaya. Banyakan, bukan berarti tidak kata, bukan. Kebanyakan wong miskin yang benar-benaran menjalankan agama dibandingkan wong kaya. Ini bukan jadi tolak ukur pasti, bukan. Kebanyakannya banyak. Nah, artinya apa? Ketika perut kosong, itu jiwa kita ni kuat untuk beribadah. Kita puasa, tidak makan, tidak minum, diajak untuk berbuat baik lebih mudah dibandingkan ketika lagi perut kenyang. Habis kita buka, makan, nah, apalagi minum es, tak galak berhenti sampai tak galak lagi dia. Nah, baru berhenti. Kapan sudah makan kenyang, ajaklah solat maghrib berjamaah. Apa katanya? Kaget dulu. Nurun ke dulu.
menurunkan makanan ini. Duduk, kalau sudah tidak ada di awal waktu, kemudian tidak tahu berjamaah apa tidak. Nah, kalau orang yang makannya sedikit sebelum apa dia buka makan sedikit, diajak berjamaah cepat, diajak solat maghrib segera nih. Kalau orang yang makannya sedikit buka, misal kurma dulu makan, kemudian nah ini dalam keadaan masih perutnya kosong, nah, giat untuk mudah diajak untuk taat, mudah diajak untuk beribadah. Nah, ketika puasa tadi di siang hari pun macam itu juga kita. Kalau di bulan lain mungkin zuhur itu kita tidak baca Quran, tapi di bulan Ramadan bisa kita baca Quran. Karena apa? Ada tidak makan. Kalau kita siang hari di bulan lain ada jadwal makannya. Kemudian habis makan nak ngaji, tidak tahu itu. Ada beda waktu untuk ngaji itu. Yang ada kita nih santai dengan TV-nya atau dengan HP-nya atau dengan apa beda yang lain selain Al-Quran. Nah, itu sulit untuk kita berbuat baik itu. Kalau seandainya jasad ini lapar, maka jiwa tu kenyang, kuat dia untuk beribadah. Jangan siang hari kita ibadah, malamnya Ghazali, jangan sampai tidak berfaedah puasa itu. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang yang puasa itu tidak kata apa-apanya. Cuman lapar sama haus pe di siang harinya. Nambah ibadahnya, nambah giat ibadahnya, tidak. Nambah semangat ketika taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak juga. Siangnya baik, giat. Malamnya berat. Siangnya menang melawan syaitan, malamnya kalah. Nah, ini jadi apa? Pagi siangnya menang, dia menang setako, malam dia kalah setako. Ya, sama baik. Pagi dia untung, malam dia rugi. Ada kata faedahnya, kata untungnya. Untung pagi, siangnya untung, malam tidak ada untung, rugi malahan. Sama juga, sama. Makanya ada kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Cuma lapar dan haus be. Faedahnya ada tak? Faedahnya dia tambah apa? Tambah giat beribadah? Tak ada. Faedahnya tambah dia untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Sesaat-sesaat meh. Sesaat dia lagi tak nafsu, nak bermaksiat, tak kepengen. Akhirnya sesaat lagi kepengen. Malam ada bermaksiat. Lah kenyang perut tadi, sungkan beribadah, akhirnya taat perintah Allah Subhanahu wa taala berat-berat. Kemudian maksiat itu juga mudah melakukannya. Nah, ini bukan ciri-ciri orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa itu mudah melakukan ketaatan. Diajak berbuat taat, dia nurut. Perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia patuh. Larangan Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan. Nah, ini orang yang puasa itu dekat dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi adalah menyedikitkan. Bukan makan sedikit, bukan. Menyedikitkan. Maknanya dari yang biasanya misal 2 piring kita makan. Sekali makan tu 2 piring misal. Porsi kita. Nah, disedikitkan. Berapa? Sepiring setengah. Okey, sudah terbiasa sepiring setengah, kemudian disedikitkan lagi. Yang penting menyedikitkan. Bukan artinya makan sedikit. Kalau yang orang memang biasa makan sedikit, ya disedikitkan lagi. Untuk puasa ni supaya giat dia beribadah. Tapi kalau yang makan banyak, ya jangan. Kalau biasa makan 2 piring, sekali maju tu
2 piring. Sepiring tu lewat baik misal. Sepiring tu lewat baik model apa? Model wong tukang bangunan. Itu makan itu. Sepiring tu tinggi pula. Ini kalau dia coba cara kita yang piring kecil sedikit mah kelaparan lagi, namanya puasa lagi katanya. Jadi apa? Dia menyedikitkan dari yang biasanya. Kenapa tadi Imam Ghazali itu jangan memperbanyak, seyogyanya untuk menyedikitkan makan dari yang biasanya kita makan sebelum Ramadan. Nah ini baru kita dapat la'allakum tattaqun, agar kalian itu menjadi orang yang bertakwa. Oke, kalau seandainya kita amalkan kesempurnaan puasa ini, adab-adab puasa ini, maka kita akan menemui hikmah-hikmah. Hikmahnya orang lapar, hikmahnya perut kosong. Apa pelajaran yang bisa diambil dari perut kosong? Kemudian inilah yang dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila bima alima 'allamallahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang melakukan ilmu yang sudah dia ketahui, maka Allah SWT akan berikan dia ilmu yang dia tidak ketahui. Ketika dia mengamalkan, maka ada di situ hikmah-hikmahnya. Dia akan tahu, oh ini faedah daripada kita menahan diri dari makan dan minum. Ini faedah kita perut kosong. Bukan berarti dianjurkan kosong terus perut, bukan. Artinya tidak ada penuh kebak isi dalam perut tadi. Ini mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, dijauhkan kita dari murka Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan kita melaksanakan ibadah puasa ini Allah Subhanahu wa taala bimbing kita kepada kesempurnaan dalam puasa, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Amin amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر لي الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر لي الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر لي الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين هذا ما أقول لكم والعافية منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته